kematiannya Mak Jum ini diganggu bocah kecil, Pak. Dan bentuknya wujud ini bayangan hitam, tapi yo membentuk kayak anak kecil, Pak. Itu setahu saya. Banyak yang ngomong, Pak, kalau Mak Jum itu memang kematiannya ini ditumbalkan, Pak. Apa? Ditumbalkan? Bu? Lah, ditumbalkan siapa? Pada saat itu Putri yang tahu langsung meluk ibunya, nangis. Bu, Mak Jum meninggal, Bu, Mak Jum meninggal. Udah, bentar, nanti kita ke sana. Pak Rois bilang kalau Mak Jum ditumbalkan. Tumbalkan yang gimana ini? Yo, soal pesugihan, Pak. Mungkin ada yang lakoni pesugihan, terus Mak Jum ini yang dikorbankan, Pak. Pak Rois, demi Tuhan, Pak. Saya dan istri saya tidak pernah yang namanya kedukun atau apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, ini baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Oke, monggo, tak perlu lama-lama, kalian langsung absen. Ya, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya langsung masuk ke cerita. Gitu ya. Oke, pastikan namanya jelas, kotanya di mana atau negaranya di mana, tinggalnya di mana, dikasih tahu nih ya, biar saya kenal satu persatu sama kalian semuanya. Oke, nah di cerita kali ini, kiriman dari subscriber menceritakan, ada sebuah penyesalan besar dari orang tua yang tidak pernah mendengarkan suara hati putrinya yang memiliki keistimewaan indera. Semua perkataan putrinya selalu dianggap halusinasi belaka. Berkali-kali sang putri mengingatkan jika orang tuanya sedang terkena pelet berbahaya yang bahkan bisa menghancurkan keluarga. Dan pelet tersebut justru berasal dari orang yang selalu dipercaya orang tuanya. Pelet tersebut justru berasal dari orang yang paling dipercaya orang tuanya. Siapa dia? Pembantu rumah tangganya. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, ini untuk keamanan bersama. Jadi semua sudah disamarkan sesuai dari permintaan pengirim cerita. Oke, cerita ini sudah lumayan agak lama nih. Nah, tokoh di sini kita sebut saja namanya Yulis. Dia ini seorang putri, masih SD, ya kan? Hidup bersama bapak ibunya. Bapaknya kita sebut saja namanya Pak Gun. Ibunya kita sebut saja namanya Bu Rita. Di keluarga Yulis ini mempunyai pembantu rumah tangga. Kita sebut saja namanya Mak Jum. Ini seorang ibu-ibu. Nah, Mak Jum ini kadang nginep, kadang pulang gitu. Karena rumahnya ini tidak jauh dari rumahnya si Yulis. Pak Gun dan Bu Rita ini bekerja di kantor yang sama. Divisinya juga sama. Nah, kantornya ini juga tidak jauh dari rumah. Bisa dikatakan Pak Gun dan Bu Rita ini jantung perusahaan. Jadi bosnya ini mempercayai mereka berdua. Ini yang membuat perekonomian ini berjalan aman. Gak pernah ada kendala. Kedua orang tua Yulis ini benar-benar sibuk. Akan tetapi mereka ini selalu perhatian kepada Yulis. Gak cuma soal sekolah. Akan tetapi ya, ini harus ada acara bareng gitu. Ada berwisata bareng, jalan-jalan bareng, makan bareng. Ini harus ada waktu untuk keluarga. Jadi mereka ini sibuk tapi memikirkan gitu. Apalagi Yulis ini seorang anak perempuan. Mereka berdua, orang tuanya Yulis ini sama sekali tidak pernah percaya dengan tahayul, mistis lah, horor lah, atau nggak pernah percaya. Karena mereka berdua ini bisa dikatakan kayak orang modern gitu. Nah, pada suatu ketika mereka ini sedang makan bersama, ya kan? Kumpul makan bersama di sebuah rumah makan. Saat mereka ini sedang makan, ya, satu meja gitu kan. Pandangan Yulis ini ke arah depan
depannya, tapi agak jauhan nih. Mungkin kurang lebih 10 meter. Jadi ini rumah makan mewah besar. Nah, Yulis berkali-kali diajak ngomong ibunya, ini nggak nyaut. Nak, makan, kamu liatin apa? Nak, makan. Iya ibu. Kamu liatin siapa? Kamu liatin bapak-bapak itu ya? Gak sopan itu namanya. Iya bu. Iya bu. Setelah mereka makan selesai, ya kan, ngobrol-ngobrol sebentar, tiba-tiba si bapak-bapak tadi yang sedang ditatap oleh si Yulis ini datang menghampiri. Anak pintar, siapa namanya? Pak, maaf ya pak, tadi putri saya. Enggak apa-apa kok. Pinter, siapa namanya nak? Yulis pak. Kelas berapa nak? Masih sekolah SD kok pak. Maaf ya pak tadi. Nggak apa-apa. Bu Rita ini ngerasa nggak enak. Pak, maaf ya pak tadi. Nggak apa-apa bu. Kan saya tadi udah bilang nggak apa-apa. Justru malah saya ini seneng lihat putrinya ibu. Siapa? Yulis ya? Iya pak. Anak yang peka. Anak yang peka. Peka apa ini? Ya kan? Di sini tanda tanya. Setelah itu, bapak-bapak itu permisi. Ini tidak memperkenalkan nama atau apa, enggak. Dan bapak-bapak itu sendirian. Ada keanehan di bapak-bapak tersebut. Di sini kan Bu Rita lagi ngasih tahu kan, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kalau ada orang jangan dilihat. Nah, baru ngomong seperti itu, mereka ini lihat bapak-bapak itu udah nggak ada. Lah, cepet banget pak. Pak, bapak lihat nggak pak? Iya ya bu. Bapak nggak lihat bu, jalannya kemana? Jadi bapak-bapak itu ini bener-bener cepet banget jalannya. Padahal ini pas waktu permisi gitu kan ya, langkah kakinya ini nggak buru-buru, tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Kemana? Nah memang dari kecil Yulis ini selalu ngomong sama ibunya. Pada waktu dia ini TK gitu kan ya, Yulis ini selalu nunjuk-nunjuk gitu ketika di depan rumah. Bu, itu apa bu? Bu itu bu ada itu bu, hitam-hitam itu apa bu? Apa sih nak? Gak ada apa-apa. Nah, tak hanya itu, Yulis ini sering dia ini mimpi, mengigau gitu kan ya. Pas pagi harinya ditanya sama ibunya, Yulis mimpi apa? Mimpi ini bu, ada ini bu, ada ini. Tak lama kemudian hal tersebut terjadi. Jadi apa yang dimimpikan Yulis ini rata-rata sering terjadi. Akan tetapi yang saya bilang tadi, orang tuanya ini gak pernah percaya. Udah nak, jangan ngaco ngomongnya. Gak boleh kayak gitu, ibu gak ngajarinnya kayak gitu-gitu. Iya bu, tapi kan Yulis lihatnya, udah gak usah bantah ibu. Pelajaran kamu mana? Ini yang ditanyain langsung, pelajaran apa-apa segala macam. Gitu, jadi walaupun dimanjakan, tapi tetap nih ditanyain soal pelajaran segala macam. Ini kasih sayang orang tua ke Yulis. Nah, berjalannya waktu, asisten rumah tangganya ini yang bernama Mak Jum ini sering sakit-sakitan. Gitu, sering sakit-sakitan. 2 hari nggak berangkat, baru datang lagi. Maaf ya bu, saya kemarin nggak enak badan. Iya, nggak apa-apa mak. Sakit apa mak? Ya, kecapean kali ya bu. Masuk angin. Doain biar nggak sakit-sakitan bu. Iya mak, makanya kalau di sini, kalau mak udah capek, nggak usah megang-megang apa-apa lagi. Udah duduk nonton TV sama Yulis. Iya bu, maaf ya bu. Iya mak, nggak apa-apa mak. Pokoknya gini, kalau mak lagi nggak enak badan atau apa, nggak usah berangkat, nggak apa-apa. Saya nggak akan motong gaji mak kok, masih utuh. Saya pengen mak juga sehat. Mak Jum udah kembali baikan, kan Mak Jum kerja lagi nih. Mak Jum ini memang sayang banget terhadap Yulis. Gitu. Mak Jum ini bener-bener nganggep Yulis ini udah kayak cucunya. Gitu. Kemanapun Mak Jum ini jalan-jalan sore-sore atau apa, Yulis selalu diajak. Kadang memakai uang Mak Jum untuk jajan. Mak Jum ini nggak pernah yang ngomong di rumah, bu tadi udah jajan ini, nggak pernah. Bener-bener ikhlas tulus. Inilah Mak Jum, sayang terhadap Yulis. Nah, tetapi semakin Mak Jum ini menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap Yulis ya, ini ada keanehan. Keanehannya apa? Yulis ini sering melihat ada bayangan hitam. Ini tingginya setinggi Yulis, nggak begitu tinggi banget berarti kan ya. Ini ngikutin Mak Jum kemanapun Mak Jum masuk ke ruang kamar bersih-bersih, ya kan? Terus ke dapur, kamar mandi, bahkan sampai Mak Jum ini sholat, ada bayangan hitam yang ngikutin Mak Jum. Nah Yulis ini sering lihat.
Bu, itu tadi apa, Bu? Bu, tadi ikut Mak Jum. Apa sih, Nak? Bentar, Ibu lagi sibuk. Udah loh, jangan yang aneh-aneh. Iya, Bu, tapi Yulis lihat, Bu, sering sekali. Sampai Yulis ini ngomong sama Mak Jum. Mak Jum, siapa sih yang sering ikutin Mak Jum? Ada loh, hitam-hitam gitu Mak Jum, tapi cepet banget jalannya. Siapa, Tondo? Gak ada kok. Ini Yulis sering lihat seperti itu. Dan bisa dipastikan gak lama kemudian pasti Mak Jum sakit. Nanti berjalannya waktu ya kan, Mak Jum ini berangkat lagi, ya kayak gitu lagi. Putri sering lihat. Akan tetapi ketika Yulis mengungkapkan kepada orang tuanya, Bu Rita selalu tidak percaya. Dianggapnya ini halusinasi kamu. Makanya kamu jangan baca-baca komik-komik yang kamu beli. Nah, Yulis memang hobi membaca. Jadi kayak bacaan-bacaan komik-komik anak-anak kecil gitu kan ya. Ini Yulis sering membaca buku-buku seperti itu. Dan Yulis ini punya kelebihan melukis. Jadi ketika Yulis sedang melukis kayak gitu ya, Yulis ini nggak mau diganggu. Inilah Yulis. Singkat cerita, ada kejadian yang tidak seperti biasanya. Mak Jum kalau sakit, ini 1 hari, 2 hari, 3 hari berangkat lagi. Paling lama 3 hari. Akan tetapi ini aneh. Pada saat di ruang tamu, malam-malam habis makan bareng gitu kan ya. Ini Bu Rita ini ngobrol sama suaminya. Pak, Mak Jum kenapa yo? Udah lama loh Pak. Ibu kalau mau nanyain, takutnya yo Mak Jum ini sakit, terus nanti dipikir keluarganya kita ini kayak buru-buru untuk berangkat ya Pak. Iya sih Bu, ini sudah 1 minggu lebih loh. Bapak kan kemarin ini udah ngitung, ini kalau 1 minggu lebih gak berangkat yo, kita harus melegakan waktu untuk datang ke sana Bu. Mereka lagi ngobrol seperti itu, Yulis yang ada di dalam kamar, ya, ini kan pintu kamarnya ini dibuka nih kan, sambil lihat orang tuanya lagi ngobrol dan langsung bisa lihat TV. Di ruang tengahnya itu kelihatan dari kamarnya Yulis nih. Yulis ini nyelotok. Mak Jum sakit kan gara-gara yang itu Bu. Bayangan yang hitam ngikutin Mak Jum itu loh Bu. Nak, kamu itu loh, jangan ngomong yang aneh-aneh. Iya Bu, yang namanya juga anak kecil ya, pengen ngomong apa yang ia lihat gitu kan. Akan tetapi selalu saja Bu Rita ini menyepelekan. Dan pada akhirnya mereka nyari waktu yang pas untuk datang ke tempatnya Mak Jum. Karena mereka kalau pas pulang ini kadang udah larut malam, udah capek gitu ya. Kalau datangnya ke tempat Mak Jum ini cuma sebentar, nggak enak gitu. Nah, hingga pada akhirnya tibalah hari libur mereka. Dan mereka pun akhirnya datang ke tempatnya Mak Jum. Mereka kaget. Keluarganya Mak Jum ini sedang panik-paniknya. Ternyata saat itu Mak Jum ini sudah tidak sadarkan diri. Sakitnya parah, dia hanya rebahan di kasur. Hanya merintih sakit. Nah, pada saat itu Mak Jum ini sedang ditangani orang pintar, orang yang ngerti akan hal gaib seperti itu. Nah, saat itu Bu Rita dan Pak Gun, ya kan, ini langsung ditemui sama keluarganya yang di situ kan, anak-anaknya Mak Jum gitu kan ya, adiknya Mak Jum. Bu, maaf ya Bu, kami ini udah berapa kali datang ke tempat Ibu tapi nggak pernah ketemu. Iya, nggak apa-apa. Makanya kami langsung kesini pas libur. Yo, kami ini sibuk. Maafin kami yo. Terus Mak Jum kenapa sakitnya? Itu lagi ditanganin sama bapak itu Bu. Lambok dibawa ke rumah sakit aja. Masalah biaya kalian nggak usah mikirin, biar saya yang nanggung. Mak Jum itu udah tak anggap kayak emak saya sendiri. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ngomong. Bu, sebenarnya bukan soal itu Bu. Kemarin ya sudah sempat dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ini Mak Jum nggak kenapa-napa. Malah dokter mengatakan udah baikan, boleh dibawa pulang. Padahal yo sebentar Bu di rumah sakit Bu. Pas udah sampai rumah kambuh lagi Bu. Pada saat Bu Rita ini sedang ngomong sama keluarga, ini tiba-tiba Yulis ini ngagetin. Bu, lihat Bu, itu Bu di kamar Mak Jum Bu, di kamar Mak Jum, itu Bu di pojokan Bu, ada bayangan hitam. Bu, ada bayangan hitam itu Bu, anak kecil Bu. Hus, kamu itu loh, apa? Mak Jum itu lagi sakit. Pak, ini Pak, Yulis diajak keluar. Nah, pada saat itu, orang pinter yang sedang menangani Mak Jum ini sempat melirik ke arah Yulis.
Itu tadi putrinya ya, Bu? Iya, Pak, maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Bikin Bapak kaget. Nggak apa-apa. Orang itu, ya, bapak-bapak itu mengatakan, pinter ya, Bu, putrinya. Maksudnya apa ini? 2 kali nih. Ada tanda tanya. Yang pertama, ada bapak-bapak juga, ya kan? Di rumah makan. Mengatakan, peka ya, Bu, putrinya. Nah, ini yang kedua. Ada bapak-bapak juga. Ini lebih tua dari yang di awal pertama ketemu. Ini mengatakan, pinter ya, Bu, putrinya. Tapi berkali-kali di sini Bu Rita pun meminta maaf. Nah, setelah itu mereka pun ngasih uang untuk keluarga. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya aja. Nah, pesannya Bu Rita ini ngomong sama keluarganya Mak Jum, ini mengatakan, pokoknya kalau Mak Jum belum baikan, jangan disuruh berangkat, Bu. Saya nggak mau Mak Jum sakit-sakitan lagi kayak gini, Bu. Kalau udah sembuh, ya wis. Boleh, tapi kalau belum sembuh, walaupun itu Mak Jum yang memaksa, bilangin, Bu. Kalau Bu Rita nggak mau. Pengennya Mak Jum sembuh. Nggak usah takut soal gaji nanti. Dipotong lah atau apa, nggak usah, Bu. Saya udah nganggep Mak Jum ini keluarga saya sendiri, Bu. Kalau gitu saya pamit. Nah, Pak Gun pamit, Bu Rita pun pamit. Gitu. Mereka pun pulang. Sepanjang perjalanan, wah, Yulis ini kena marah ibunya. Yulis ya, ibu ngomong sekali lagi, dengerin ya, dengerin. Kalau di rumah orang, ya, di rumah orang ini jangan ngomong-ngomong apa yang dihalusinasi kamu lihat atau apa. Jangan. Ngerti? Itu nggak sopan. Tapi Bu, udah nggak usah ngelawan ibu. Padahal kan ini refleks, Yulis ini refleks, nggak bisa direm kan. Melihat sesuatu hal yang menurut Yulis ini aneh, ya kan? Tak sewajarnya, otomatis ini mulut refleks kan. Kalau ibarat kata kita kena api aja kan, pasti aduh, itu refleks kan. Nah, ini Yulis ngomong kayak gitu, akan tapi setiap Yulis ngomong, ini langsung dipatahkan sama ibunya. Nah, semenjak Mak Jum ini sakit, ini kan berarti lama nih akhirnya nggak berangkat, gitu kan? Tapi mereka kan juga memikirkan Yulis di rumah, siapa yang jagain ketika mereka ini lagi di kantor, gitu kan? Akhirnya Bu Rita dan Pak Gun ini sepakat. Pak, gini aja Pak, nanti Bapak yang bolak-balik. Opo Ibu aja Pak, udah biar Bapak ngeri nyabrang-nyabrangi. Karena kan jalanan rame, Bu. Bapak ini ngeri kalau pas di kota terus pas lagi rame-rame kayak gitu, Bapak ngeri. Bapak nggak mau kepikiran kalau Ibu di jalan gimana-gimana. Pasti nanti ngebut lah apalah. Biar Bapak nanti yang izin sama bos. Nggak apa-apa. Nanti pas Yulis pulang, Bapak ini tak jemput sekolah. Udah Bapak di rumah sebentar, ya. Nanti kalau Yulis sudah istirahat, tidur siang atau apa, Bapak tak berangkat. Nanti sorenya begitu juga sama. Sampai kita pulang. Udah, itu urusan Bapak, Bu. Tapi Pak, udah nggak apa-apa. Daripada Bapak ini kepikiran dua-duanya. Pikiran Ibu, pikiran Yulis. Iya Pak. Nah, inilah yang menjadikan Pak Gun sering pulang. Gitu. Di kerjaan ketika memang Yulis jam sekolah pulang, Pak Gun langsung jemput, langsung nemenin segala macam. Setelah itu balik lagi bolak-balik terus-menerus seperti itu. Pada suatu malam mereka ini mau tidur, ya kan? Ini lagi ngobrol Pak Gun dengan Bu Rita ngobrol. Bu, udah sembuh belum ya Bu? Kita udah berapa hari nggak ke tempatnya? Mak Jum Bu, piye ya Bu kondisi ini? Ada nomor telepon nggak sih Bu saudara-saudaranya itu? Nggak ada Pak. Ibu yo bingung tuh Pak, mau hubungi siapa? Iyo yo Bu, kita kalau pulang kadang udah capeknya gitu. Kayak nggak enak kalau kita ini langsung kalau kita kesana nanti mereka ini mikirnya kita nyepet-nyepet Ibu, buru-buru ya Bu. Iya Pak, ya udahlah, kita berdoa aja semoga Mak Jum ini sembuh. Ya udah Pak, tidur. Kita besok berangkat pagi. Ya wis Bu. Udah dikunci semua, udah. Baru mereka mau menjamkan mata, tiba-tiba mereka dikagetkan dari kamar sebelah, yaitu kamarnya si Yulis. Ibu! Pak, Yulis kenapa Pak? Pak, ya Bu. Kenapa dia Pak? Mimpi lagi ya apa ya? Karena mereka ini sudah sangat hafal. Kalau Yulis teriak-teriak kayak gitu ya kan, ini biasanya ini soal mimpi. Nah, mereka pun langsung menuju ke kamar Yulis. Dan ternyata memang benar. Yulis ini sedang teriak-teriak, ibu. Langsung dihentikan sama Bu Rita. Nah. Ini ibu nah. Pak, pegangin sebentar Pak. Ibu mau ambil air putih. Minum. Kenapa
kenapa? Kamu kenapa lagi? Bu, Yulis mimpi, Bu. Yulis mimpi, Bu. Mimpi apa? Yulis mimpi Mak Jum ini ada di tengah-tengah kuburan, terus sedang dililit ular, Bu. Dan ular itu berasal dari bayangan hitam itu, yang kayak anak kecil, Bu. Nah, itu kamu cuma mimpi. Kan Ibu udah bilang, yo, kamu itu jangan baca-baca komik-komik kamu yang serem-serem, ya. Terus kamu jangan suka gambar-gambar apa yang gak jelas. Kalau mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, ya, gosok gigi, masuk ke kamar, berdoa. Ibu kan sudah bilang seperti itu. Iya, Bu, tapi itu tadi mimpinya serem banget, Bu. Udah, tidur, istirahat, ya. Besok Ibu juga harus berangkat pagi. Iya, Bu. Tapi Yulis takut, Bu. Ibu tidur sini ya. Ya wis, Ibu tidur sini. Akhirnya Bu Rita tidur di situ. Pak Gun tidur di kamarnya. Paginya mereka ini sedang sarapan. Yulis ini juga mau sekalian diantar ke sekolah. Mereka ini sekalian mau kerja gitu kan ya. Mereka ini selesai sarapan, udah ditaruh semua, baru mau berangkat, tiba-tiba ada orang ketuk-ketuk pintu. Dek. Assalamualaikum. Siapa, Pak? Ibu sekalian, kita ke depan. Dibukakan pintu tersebut. Dak. Ternyata yang datang ini tetangganya Mbah Jum. Tetangganya Mbah Jum ini. Kita sebut saja namanya Pak Rois. Itu Pak Rois tetangganya Mbah Jum. Pak Rois ini mengabarkan, Waalaikumsalam Pak. Pak Rois, silakan Pak duduk Pak. Ada apa ya Pak? Bu, saya mau mengabarkan. Saya disuruh dari keluarganya Mak Jum, Bu. Iya, ada apa ya Pak? Mak Jum meninggal, Bu. Apa Pak? Mak Jum meninggal. Nah, mereka kaget. Akhirnya Pak Gun pun menanyakan, ya ampun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, berarti dari kemarin-kemarin itu belum sembuh Pak, tambah parah. Padahal kami ini sudah menawarkan Pak, sudah menawarkan ke keluarganya agar Mak Jum ini ya dibawa ke rumah sakit. Biar soal biaya kami yang membayar Pak. Setahu saya Pak, keluarga ini udah nyerah Pak. Mereka ini sudah membawa Mak Jum bolak-balik, tapi nggak ada hasil Pak. Lawong Mak Jum ini sakitnya ini bukan sakit yang biasa kok Pak. Sakit yang nggak biasa. Maksud Pak Rois, sakit yang gimana Pak? Kalau kata keluarganya yo Pak, ini kan sudah dipanggilkan orang pinter, orang yang ngerti Pak, soal kayak gitu-gitu. Iya, saya kemarin juga sempat lihat sih. Lah iya Pak, itu udah berkali-kali kok Pak. Iya datang Pak. Kalau kematiannya Mak Jum ini diganggu bocah kecil Pak. Dan bentuknya wujud ini bayangan hitam, tapi yo membentuk kayak anak kecil Pak. Itu setahu saya. Banyak yang ngomong Pak, kalau Mak Jum itu memang kematiannya ini ditumbalkan Pak. Apa? Ditumbalkan? Bu? Lah, ditumbalkan siapa? Pada saat itu Putri yang tahu langsung meluk ibunya, nangis. Bu, Mak Jum meninggal, Bu, Mak Jum meninggal. Udah, bentar, nanti kita ke sana. Pak Rois bilang, kalau Mak Jum ditumbalkan. Tumbalkan yang gimana ini? Yo, soal pesugihan, Pak. Mungkin ada yang lakoni pesugihan, terus Mak Jum ini yang dikorbankan, Pak. Pak Rois, demi Tuhan, Pak. Saya dan istri saya tidak pernah yang namanya kedukun atau apa-apa. Pak, ini bukan sampean loh, Pak. Loh, kan Mak Jum kerja di tempat saya, Pak. Mak Jum ini kerja di tempat saya, sering bareng saya dan istri saya, sering ngomong Yulis anak saya. Ini kalau ada yang ngomong pesugihan segala macam, nanti dikiranya saya nih pelakunya. Saya nggak berani nuduh, Pak. Saya cuma menyampaikan hal ini saja, Pak. Ya udah, Bu, gini aja, Bu. Ibu telepon kantor, kita berangkat telat. Bilang, saudara kita ada yang meninggal. Iya, Pak. Akhirnya mereka menunda keberangkatan. Yulis pada saat itu pun tidak berangkat sekolah. Karena Yulis ini kedekatan batin gitu kan ke Mak Jum ini sangat dekat sekali. Udah kayak neneknya sendiri bagi si Yulis. Akhirnya mereka datang ke sana takziah.
Nah ternyata sampai sana ini Mak Jum belum dimakamkan gitu. Ada nunggu beberapa keluarga yang datang gitu. Saat itu juga Bu Rita ini melihat jenazahnya Mak Jum ya, ini mukanya ini sebagian ini gosong. Kok mukanya kayak gini Mak Jum tuh? Setelah itu mereka berdoa. Nah sambil menunggu keluarga-keluarga yang datang, saudara-saudara gitu kan ya, menunggu persiapan pemakaman Mak Jum gitu kan ya, ini banyak warga-warga yang pada ngomong, tapi pelan gitu kan. Ini warga pada ngomong, Mak Jum itu meninggalkan ditumbalkan loh. Iya ditumbalkan. Iya kematiannya nggak wajar loh. Pada ngomong seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ya kan. Rita juga denger. Nah begitu juga dengan Pak Gun. Pak Gun ini dengerin banget. Pak Gun merasa kalau Mak Jum ini kerja di tempat Pak Gun gitu kan ya. Pak Gun ini pengen klarifikasi lah gitu kan ya, bahwa saya ini dan istri saya ini nggak percaya dengan hal seperti itu. Kok boro-boro pesugihan? Kami ini nggak sama sekali tertarik hal-hal seperti itu dan nggak menyakini atau mendewakan hal-hal seperti itu gitu kan si Pak Gunnya ini gitu. Nah akhirnya Pak Gun pun ngomong sama saudara-saudaranya, maaf ya Bu, Pak, ini sakitnya kenapa? Kok saya dengar-dengar tadi ada yang bilang ditumbalkan lah apalah segala macem. Ini mau disumpah model kayak apa? Saya berani. Saya nggak pernah ngelakonin kayak gitu. Saya kayak ngerasa tersinggung. Soalnya kan Mak Jum itu kerja di tempat saya. Pak, bukan sampean kok Pak, bukan sampean. Bukan sampean Pak, beneran Pak. Ya tapi kan yang saya dengar seperti itu Bu. Yang saya dengar seperti itu Pak. Bu Rita ini juga klarifikasi Bu, beneran Bu, saya ini nggak pakai hal lagi. Iya Bu, ya warga-warga pada ngomongnya gitu Bu. Bu Rita ngobrol nih banyak nih. Tak lama kemudian keluarga datang, saudara datang, dan akhirnya Mak Jum pun dimakamkan. Nah setelah pemakaman selesai, akhirnya Pak Gun dan Bu Rita ya kan beserta Yulis juga ini pamit gitu, pamit karena memang hari itu kan kerja, jadi izin dulu. Begitu juga dengan Yulis harus berangkat sekolah gitu. Kalau mau libur nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jagain, Mak Jum meninggal, kan? Mereka pun akhirnya pamit dan mereka pulang jalan gitu ya. Nah hingga pada akhirnya Yulis pun diantar gitu. Orang tua ngomong sama Bu Guru gitu kan ya, tadi ada kayak gini. Guru pun mengertikan keadaan itu. Nah setelah ngantar Yulis, ini mereka kan menuju ke kantor nih bareng nih satu mobil. Gitu kan ya. Di tengah jalan tiba-tiba Pak Gun ini ngoceh sendiri dia. Gitu, bawa mobil sambil ngoceh. Udah nggak ada Yulis Bu, Yulis sudah tak anter. Bapak dari tadi mau ngomong Bu, mau ngomong apa Pak? Bapak itu tadi ya Bu ya, antara sedih kehilangan orang yang kita sayangi. Mak Jum itu orang baik. Mak Jum sayang sama si Yulis. Selalu peduli sama keadaan kita. Selalu mengingatkan kita tentang ibadah. Mak Jum itu orang baik Bu. Tapi Bapak saat itu kayak tersinggung Bu. Tersinggungnya apa? Pada ngomong Bu, matinya Mak Jum, meninggalnya Mak Jum ini gak wajar, pesugihan atau apa itu. Bagian itu Bapak ini kesinggung Bu. Lah kan Mak Jum kerja di tempat kita. Pak, bentar. Mending ke pinggir dulu Pak, biar kita sama-sama lega. Emang ada apa Bu? Udah minggir dulu. Ibu kalau pas ngobrol yang kayak gini, yo, Ibu nggak mau kenapa-napa, Bapak nanti nggak fokus di jalan, mending ke pinggir. Akhirnya mereka ke pinggir jalan nih, mematikan mesin, ya kan, ngobrol akhirnya. Gimana Bu? Kita kan nggak percaya akan hal-hal seperti itu Pak. Kita sama sekali nggak meyakini yang kayak gitu-gitu, gitu kan Pak. Tapi tadi Ibu juga sama punya perasaan kayak Bapak, gitu loh. Kesinggung apa-apa, Ibu sempat jelasin ke ibu-ibu yang ada di situ. Istrinya Pak Rois Pak, ini justru malah ngajak ngomong Ibu. Istrinya Pak Rois ngabarin ke Ibu. Kan Ibu ngomong tadi yang ngabarin ke rumah itu ya suaminya sampean Bu. Nah istrinya Pak Rois ngomong, meninggalnya itu bener Pak. Katanya meninggalnya Mak Jum ya Pak, ini disebabkan oleh majikannya. Majikannya ini menumbalkan Mak Jum untuk pesugihan. Loh, majikannya Bu? Kita? Bukan. Terus siapa Bu? Kalau bukan kita, orang Mak Jum ini kerjanya di kita. Ini yang membuat Bapak tersinggung. Bentar Ibu tak ngomong Pak. Bapak ingat gak? Sebelum Yulis lahir, kita kan gak pernah pakai asisten rumah tangga.
Karena kan kita udah kerja di kantor, pulang bareng apa-apa segala macam gitu kan. Di rumah kita juga ngerjain rumah bareng, ya kan? Dulunya Mak Jum ini pernah kerja di tempatnya Bu Haji Leha. Kita sebut saja, ya kan, dulu sebelum Mak Jum kerja di tempatnya Bu Rita, ini kerja di deket-deket rumahnya Mak Jum. Gitu. Ada orang yang namanya kita sebut saja Bu Haji Leha. Bu Haji Leha ini punya suami, Pak Haji Bambang. Mereka ini orang kaya. Bisa dikatakan ini juragan bawang. Mak Jum kerja di situ. Rumahnya ini tingkat megah, tak jauh dari tempatnya Mak Jum. Jadi ini yang cerita justru malah istrinya Pak Rois. Gitu. Pak Rois ini yang ngasih tahu bahwa Mak Jum meninggal gitu kan. Nah, kita lanjut ceritanya. Nah, Mak Jum ini sayang, Pak, terhadap salah satu putrinya Bu Haji Leha. Katanya ini usianya juga nggak jauh beda sama Yulis. Anak kecil, perempuan. Bu. Kalau digabung-gabungin, yuk, ya si Yulis udah Pak. Iya Bu, tapi kan Yulis ini sering lihat bayangan-bayangan itu. Udah. Aku juga nggak pengen terus akhirnya ibu ini berpikir ke situ, Pak. Yang jelas ini keterangan dari istrinya Pak Rois. Nah, Mak Jum itu dulu kerja di situ, sayang banget sama putrinya Bu Haji Leha. Apapun itu diturutin, sama persis kalau sama si Yulis. Yulis pengen jajan apa, ya kan? Mak Jum kan ngasih gitu kan ya. Walaupun Mak Jum ini nggak minta ke kita loh. Inisiatif pakai uangnya Mak Jum. Sampai nanti kita taunya juga dari Yulis gitu toh. Nah ini mungkin sama mungkin nih gitu versi dari istrinya Pak Rois cerita. Jadi anaknya Bu Haji Leha yang putri ini disayang banget sama Mak Jum. Nah katanya Mak Jum ini pernah bikin kesalahan sama Pak Haji Bambang dan Bu Haji Leha, Pak. Kesalahan apa, Bu? Katanya ya ini mereka sempat kemalingan, Pak. Kemalingan? Iya, Pak. Nah, Mak Jum itu pernah melakukan kesalahan, Pak. Kesalahan apa, Bu? Ditanya kan kayak gitu sama Pak Gun gitu kan ya. Mak Jum ternyata ya, ini lalai. Sudah dikasih tahu jadwalnya. Ini kalau udah sore, karyawan sudah pada pulang, nanti gudang dikunci. Gitu kan. Karena Bu Haji Leha ya kan, ini sering keluar sama suaminya. Gitu. Nah, ini tinggal ngunci saja. Dianggap dari Bu Haji Leha ini kan sepele nih. Nanti dikunci pokoknya setiap sore kalau karyawan udah pulang. Kebetulan gudangnya ini tidak satu rumah. Memang harus jalan dulu. Harus jalan dulu agak jauhan. Malah gudang itu ya kan, ini justru malah terdekatnya dengan anak yang pertama, anaknya Pak Haji Bambang yang pertama. Nah pada saat itu anaknya Pak Bambang yang rumahnya dekat di situ, ini pikirnya kan udah dikunci, terus udah ada jadwal yang ngunci sendiri gitu. Mak Jum, memang tempat gudangnya ini agak lumayan jauh. Karena apa? Di situ memang ada lahan. Ini juga buat garasi truk juga. Jadi yang namanya Juragan Bambang ini kaya. Dia punya garasi truk, sampingnya ini gudang bawang. Nah, Mak Jum ini kalau sore ya kan, ini datang ke situ bersih-bersih gudang, semuanya depannya disapu, nanti kalau udah dikunci. Nah, pada saat itu apesnya Mak Jum, Pak. Mak Jum ini datang ke situ, udah nyapu-nyapu, bersih-bersih segala macem, kunci ini masih di gemboknya. Mak Jum ingetnya udah nutup pintu, udah kunci, Pak. Ingetnya Mak Jum. Mak Jum langsung nyenderkan sapu di pojokan, Mak Jum pulang. Paginya, ya kan, Mak Jum ini berangkat udah geger. Kemalingan, Pak. Kunci yang megang siapa? Mak Jum. Ya udah jelas, Mak Jum langsung dimarahi. Dimaki-maki sama Pak Haji Bambang sama Bu Haji Leha. Dimaki-maki, Pak. Bu Haji Leha ini maki-maki, kamu gimana udah dipasrahin ini. Nangis karena apa? Di situ juga ada uang gitu yang nominalnya ini besar. Di situ juga ada uang setoran-setoran, ada di lemari. Semua dibobol, Pak. Nah, akhirnya mereka nuntut. Sedangkan Mak Jum ini, maaf ya, Pak, ini kan dari keluarga yang sederhana.
Anak-anaknya kan juga sama, Pak. Orang sederhana juga. Kebingungan hal itu. Kayak nggak dimaafkan. Hingga pada akhirnya kakaknya Pak Bambang, ini ngomongin Pak Bambang, jangan seperti itu, Dek. Udah, ini namanya juga hilaf. Lupa. Ini namanya musibah kok, Dek. Udah. Jangan salahin Mak Jum. Udah. Nanti rezeki datang lagi kok. Udah ditenangin seperti itu katanya, Pak. Udah nih. Mak Jum kerja lagi. Yang awalnya ini udah mau diusir, udah mau dipecat gitu kan ya. Ini akhirnya diterima lagi, kerja lagi di tempatnya Pak Haji Bambang, kerja lagi di situ. Anaknya Pak Bambang juga sempat ngomong, pokoknya Mak Jum jangan pergi, tetap di sini. Gak lama setelah itu, ya, putrinya ini pulang sekolah, dia main boneka katanya, Pak, main di kamar. Main di kamar, ya, main-main di kamar. Mak Jum ini udah ngomongin nanti Mak Jum ngepel, hati-hati. Ya, kalau lantainya licin, jalannya hati-hati. Iya, Mak, kan main lagi. Tak lama Mak Jum bersih-bersih, Mak Jum lihat nih. Oh, udah tidur. Putrinya tidur. Jadi ketiduran dia main karena mungkin pulang sekolah terus main gitu kan, kecapean itu. Langsung tidur itu di kamar atas. Udah dipel sama Mak Jum semua, Mak Jum pindah haluan nih, nyetrika. Nah, Mak Jum ini lagi nyetrika karena udah ngepel selesai gitu. Mak Jum dikagetkan. Kagetnya apa? Suara dari anaknya Pak Haji Bambang. Teriak. Wah, apa itu? Setrikaan ini langsung ditaruh. Mak Jum ini langsung lari. Lihat ke kamar nggak ada. Pada saat Mak Jum ini lihat ke bawah, persis di bawah tangga, ini putrinya Pak Haji Bambang. Ini tergeletak di situ, berlumuran darah di bagian kepala. Nah, Mak Jum ini, ya namanya orang kaget lihat darah kayak gitu, lihat bocah kecil jatuh gitu kan ya. Mak Jum ini gemeteran, dia mau turun ini susah. Nah, Mak Jum ini akhirnya teriak-teriak. Datanglah warga. Bu Haji Leha, Pak Haji Bambang ini baru pulang. Entah dari mana mereka. Melihat sudah seperti itu adanya, putrinya meninggal. Mak Jum dimaki-maki untuk yang kedua kali. Saat itu juga Mak Jum ini dikeluarkan. Ini kamu yang bikin anakku seperti ini, putriku sampai meninggal, ini gara-gara kamu. Padahal saat itu Mak Jum ini sudah sumpah-sumpah. Saya berani sumpah, Pak. Saya beneran, Pak. Saya nggak melakukan ini, Pak. Nggak mungkin, Pak. Saya kan juga sayang sama putri Bapak, Pak. Enggak, ini kamu. Ini gara-gara kamu putri saya kayak gini. Ini apapun yang dikatakan Mak Jum, ini nggak berlaku itu di Pak Haji Bambang. Udah kamu. Anehnya, Juragan Bambang, Pak Haji Bambang dan istrinya, ini setelah kematian putrinya, mereka ini tambah kaya. Dan naik kekayaannya ini pesat langsung. Padahal kemarin kan habis kemalingan nih, ya kan? Ini tiba-tiba langsung, bos, dalam waktu singkat. Warga-warga ini juga sempat terpengaruh. Ikut membenci Mak Jum juga. Akan tetapi sebagian juga ada yang ngomong, enggak, ini bukan itu. Ini kalau dilihat dari kesuksesan yang cepat, ini nggak pakai cara wajar. Ini mungkin pakai pesugihan nih. Nah, ini anaknya ditumbalin mungkin. Mungkin seperti itu. Nah, setelah itu Mak Jum ini kan nggak dibolehin kerja lagi. Udah. Itu kan Mak Jum ini lama nganggur. Mak Jum ini lama nganggur, depresi. Ketika ketemu orang, malu. Ya kan? Yang terpengaruh nih sama omongan mereka, ya kan? Bos-bos itu. Ini kalau ketemu Mak Jum, ini kayak nadanya beda gitu. Mimik mukanya beda. Ini yang membuat Mak Jum ini malu kalau ketemu orang. Ada juga yang memberi semangat. Mak Jum kayak bener-bener depresi. Nah, Pak, jadi setelah Mak Jum ini udah pulihan, udah mau jumpa orang, gak di rumah terus. Ini setiap Mak Jum deket sama anak kecil, entah ini anaknya tetangga atau apa, ini warga-warga mengatakan katanya Mak Jum ini diikuti bayangan hitam, ya. Ini anak kecil perempuan, bentuknya ini hitam gitu kan ya. Ini kayak anak kecil itu kayak nggak suka kalau Mak Jum deket sama anak kecil. Loh, Bu, lah berarti apa yang dikatain sama si Yulis bener, Bu? Udahlah, Pak. Makanya ibu ini berusaha untuk melawan itu semua, Pak.
Cuma kok mereka kabarnya kayak gini. Udah Pak, itu Pak yang terjadi sama Mak Jum. Tapi Yulis juga ngomong kayak gitu ya Bu? Iya Bu, udahlah Pak ya Pak. Itu Ibu jelasin kayak gitu. Karena apa? Dari tadi Bapak ini kayak sepaneng. Kalau nggak tak suruh minggir, Ibu takut kenapa-napa di jalan. Itu loh. Udahlah, gampang nanti kita cari untuk penggantinya Mak Jum. Ya Bu, kita jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jadi meninggalnya Mak Jum ini bener-bener kayak gak wajar. Nah, hingga pada akhirnya mereka pun ke kantor. Singkat cerita, berjalannya waktu ini pada suatu pagi gitu kan ya. Ini hari Sabtu. Pada saat itu hari Sabtu, mereka ini lagi mau makan sarapan gitu kan. Mau sarapan terus seperti biasa mereka berangkat kerja gitu. Nah, saat itu ya kan, Yulis ini menagih gitu. Bu, besok kan libur. Kita udah berapa kali kita nggak jalan-jalan. Iya nak, Ibu sama Bapak juga udah ngomong kayak gitu. Kita akan jalan-jalan. Yulis pengennya kemana gitu kan. Bu, ke tempat ini aja Bu, bagus Bu. Yulis belum pernah ke sana. Ibu dan bapaknya ini mengiyakan. Pak Gun mengiyakan, begitu juga Bu Rita mengiyakan. Oke, gitu kan ya. Udah seneng nih. Si Yulis ini udah seneng bahwa besok mau jalan-jalan. Gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya Yulis pun diantar berangkat sekolah. Yulis pulang pun dijemput bapaknya. Bapak besok jadi kan? Iya nak, besok jadi. Udah pokoknya besok jalan-jalan ya. Iya Pak. Udah makan siang bareng. Setelah itu bapaknya ngomong, Bapak jalan lagi ke sana ya. Iya Pak, hati-hati Bapak. Udah kan, bapaknya balik lagi ke kantor. Sore hari ya kan, Yulis ini udah nyiapin nih pakaian-pakaian apa, nanti kalau renang atau mungkin kalau nanti apa gitu kan, pakaian-pakaian disiapin di tasnya Yulis, disiapin sendiri gitu. Karena seperti biasa, seperti itu gitu. Seperti biasa kalau memang mau jalan-jalan, Yulis ini disuruh ibunya untuk siap-siap sehari sebelum pemberangkatan jalan-jalan. Jadi nanti nggak ada yang ketinggalan. Itu bener-bener disiplin. Setelah itu ya kan, tas yang sudah berisi kelengkapan Yulis ini ditaruh di ruang tengah gitu. Mau lapor ke ibunya kan, nanti ketika ibunya pulang, ini loh Bu, Yulis sudah siap-siap gitu. Setelah ditaruh di ruang tengah, nggak lama kemudian mobil ibu bapaknya pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukainlah sama si Yulis. Bapak ibunya masuk. Tapi saat masuk ya kan, ini Yulis kan menyambutnya dengan happy karena besok pagi bakalan jalan-jalan. Ini muka bapak ibunya, muka Bu Rita, muka Pak Gun, ini bener-bener kusut. Gak semangat. Bu, ibu kenapa? Bapak kenapa? Bu, sini deh. Ini loh Bu, Yulis sudah nyiapin semuanya. Ini baju-baju Yulis sudah di sini semua. Kelengkapan Yulis juga ada di sini semua. Ya nak, bentar ya. Ibu kenapa? Ambilin minum ya Bu, karena memang Yulis ini anaknya pinter gitu. Diambilin lah minum sama Yulis. Bapaknya diambilin air putih, ibunya diambilin air putih. Udah minum, Yulis kan bingung, kenapa ini bapak ibuku kok pulang kusut kayak gini. Kenapa sih Bu? Udah Bu, ceritain aja. Gini loh nak, tadi menjelang kita ini pulang ada meeting dadakan. Nah, Pak Bos kami, Pak Bosnya Ibu, Pak Bosnya bapakmu, ini bilang, Bapak dan Ibumu ini nantinya bakal dipindah tugaskan. Pindah kerja berarti Bu? Iya, di daerah lain. Tempatnya yo nggak sekota tempat kita ini. Tempatnya masih di daerah, jauh dari sini. Lah terus berarti nanti Yulis sama siapa Bu kalau bapak ibu kerja jauh gitu Bu? Ya enggak, nanti Yulis ya juga ikut sama ibu dan bapak. Nanti sekolahnya juga pindah di sana. Iya bener kata ibu, nanti kamu sekolahnya pindah. Ya sebenarnya sih sayang-sayang wong kamu ini sebentar lagi lulus. Ya tapi bulan depan bapak sama ibumu harus pindah. Berarti yo mau nggak mau nanti kamu tetap sekolah SD dulu di sana sampai lulus, baru nerusin SMP-nya di sana. Oh, berarti nanti sekolah di sana Bu? Iya. Nah, muka Yulis ini juga langsung kusut. Kamu kenapa? Iya, berarti Yulis nanti pisah sama teman-temannya Yulis ya Bu?
Ya nanti kan di sana bisa ganti temen. Nanti di sana punya temen baru. Gitu. Singkat cerita nih, mereka pun paginya tetap jalan-jalan nih. Akan tetapi kan nggak happy. Tahu mereka ini mau pindah. Padahal udah deket banget untuk kerjaan di situ gitu, udah nyaman di situ. Ini pindah ke daerah dan lebih kota yang sekarang ini ketimbang yang nanti bakalan mereka pindah gitu loh. Nah hingga pada akhirnya mereka memikirkan kan, menjual rumah dengan cepat juga, mulai ditawar-tawarkan. Dipasanglah ya kan, di depan ada tulisan rumah ini dijual, walaupun masih ditempatin nunggu sebulan gitu kan, karena pindahnya ini sebulan gitu kan, ditulisin kayak gitu. Ada juga yang namanya orang ya kan, ini kan pas yang lagi orang suka, yang orang yang suka mungkin orang tahu gitu kan, yang nggak suka kan kadang-kadang suka nambah-nambahin. Nah ini sampai pada saat itu pemasangan banner rumah ini dijual ya, ini Pak Gun ini mendengar orang pada ngomong, ada yang ngomong apa gara-gara Mbah Jum sudah ditumbalkan gitu loh. Ada yang taunya mereka ini pelakunya gitu-gitu, yang nggak ngerti taunya mereka ini yang pelakunya, pelaku pesugihan, terus mungkin mau kabur, rumahnya mau dijual, ada yang kayak gitu. Akan tetapi Pak Gun ya ini sama sekali nggak gubris, bodo amat wis, yang penting orang-orang sana udah yang jelasin gitu kan. Nah hingga pada akhirnya Pak Gun pun mencari rumah daerah sana, daerah yang terbaru gitu kan. Pak Gun sendirian itu minta izin sama bosnya, memang mau nyari tempat tinggal yang di sana, diperbolehkan kan karena memang ini menyangkut pekerjaan. Carilah di daerah itu. Perjalanannya ini panjang banget memang, dan sebelumnya ini sudah mendapatkan info dari orang kantor yang di situ lebih dulu gitu ya kan. Orang kantor yang sudah dari awal di tempat yang kerjaan baru ini gitu kan ya. Setelah itu Pak Gun pun akhirnya cek lokasi. Nah dapatlah yang tidak begitu jauh dengan kantor. Dapatlah ada sebuah rumah gitu ya. Rumahnya ini bekas, rumahnya ini rumah tua, bangunannya tua, bangunannya nggak modern, akan tetapi aksesnya ini gampang gitu, akses gampang ya kan. Ini ada beberapa warung-warung juga tidak jauh dari situ, akan tetapi daerahnya ini memang ini sebagian juga masih pedesaan gitu, tidak di jantung kotanya, memang perjalanan jauh. Saat itu langsung tanya harga. Pikir Pak Gun, ini kalau ini rumah kayak gini nanti mungkin aku bakal renov kayak gini nih, biar nggak terlihat yang kotor atau apa, mungkin terlihat biar terlihat lebih bagus lagi gitu kan ya, karena memang ini terlalu tua nih bangunan ini. Cuma ini kok dengan harga murah, halamannya luas juga, udah ada pagernya juga, aman, safety, tetangganya juga enak-enak nih, baik-baik. Nah setelah tanya harga juga Pak Gun cocok. Nah Pak Gun pun pulang rembukan sama istrinya, Bu ini harganya murah Bu di sana, dan Bapak dapat ini rumahnya luas, akan tetapi bangunannya tua gini. Ini aman Bu, tetangga juga enak, ada juga di situ warung-warung nggak jauh dari kita, jadi gampang nih kalau kita ini mau beli apa-apa. Nah Bu Rita pun mengiyakan, terserah Bapak. Untuk sekolah gimana? Ada Bu, deket-deket situ udah ada sekolahan, SD deket, SMP deket, jadi gampang kita untuk memantau Yulis, gampang. Malah justru deketan itu Bu, karena Bapak pertama nyari-nyari juga, yang Bapak tanyain ke teman Bapak, ini cariin dong yang deket-deket sekolahan, kalau bisa yang sekolahan favorit di sini. Ada Bu. Ya udah kalau gitu, Ibu manut. Bu Rita pun nurut. Singkat cerita, ini ada orang asing nih, bukan penduduk di situ, yang bukan penduduk kampung situ ya kan. Ini tiba-tiba datang ke rumah, ini pengen bertemu Pak Gun. Pak, nama saya Anwar Pak, katanya rumahnya Bapak mau dijual. Iya Pak, ini rumah saya mau dijual karena saya mau pindah Pak di daerah lain Pak. Kalau mau lihat-lihat monggo silahkan. Dicek, udah dicek ya kan, segala macem. Ini ada 3 orang ya kan. Di sini ada keanehan. Keanehannya apa? Ketika Pak Gun menyebutkan nominal dari harga rumahnya Pak Gun, ini mereka langsung mengiyakan tanpa nawar. Lah. Ini harganya sekian Pak. Iya. Deal ya. Terus
kira-kira kapan ini rumah kosong? Saya datang ke sini nih kapan kira-kira? Jadi gini Pak, nanti kan sebentar lagi saya pindahan ke sana nih. Nanti kalau udah selesai, ya, ini baru silakan Bapak mau nempatinya kapan. Tapi nggak lama kok Pak, mungkin berapa hari lagi kok Pak. Oh ya udah, kalau gitu saya DP dulu setengah. Sangat mudah sekali Pak Anwar dan dua temannya ini. Singkat cerita, setelah mereka ini semua udah pindahan dan sebagiannya akhirnya dilunasi, gitu kan. Mereka pun akhirnya menetap di tempat yang baru. Di rumah yang tua itu terlihat, bisa dikatakan karena tua kan bisa terlihat kayak rumahnya ini kayak serem gitu kan ya. Anehnya, Yulis ini langsung suka, malah seneng. Bu, rumahnya enakan ini tahu Bu, timbang rumah kita yang dulu. Kok kamu bisa bilang kayak gitu nak? Ya iya, adem Bu di sini Bu. Udah gitu nggak ada yang ganggu kita. Ya nggak mungkin lah tetangga-tetangga ganggu kita. Kata bapak kan tetangga-tetangga sini pada baik. Tadi juga ada yang ikut bantuin kok. Kamu kan lihat. Ya enggak Bu, orang-orang yang lain. Mungkin maksudnya Yulis ini mungkin makhluk-makhluk yang tak kasat mata atau apa. Padahal itu rumah tua. Nah, ada warga yang ngomong bahwa dulu yang nempati rumah di situ orangnya ini baik gitu. Orangnya baik, dituakan di warga segala macam. Nah, setelah udah diserahkan sama anaknya ini dijual gitu. Dibelilah sama Pak Gun. Udah, mereka tinggal di situ. Yulis betah. Setelah itu Yulis pun langsung dicarikan sekolah baru. Udah, semua aman nih ya. Mau beli apa deket. Nah, ini ada warung juga, warung makan terdekat. Ini sempat membuat mereka yang jatuh cinta dengan masakannya. Bu, enak loh Bu makan di sini. Walaupun lama Bu. Maksudnya apa nih? Jadi warungnya kecil tapi laris. Di pinggir jalan, gak jauh dari mereka. Ini naik motor sebentar sampai. Jalan kaki pun gak begitu jauh. Tapi ramai banget. Karyawannya juga banyak. Jadi sedep banget makan di situ. Kita sebut saja pemilik warung itu namanya Mas Cipto. Masih bujang, muda. Sering bungkus, beli gitu kan ya, walaupun ngantri lama. Jadi sepinya, ini kalau jam-jam sholat aja. Jadi karyawannya ini pada sholat gitu. Setelah itu, nanti rame lagi nih. Biasanya pas sepi banget itu habis maghrib. Baru 3 hari mereka nempati di situ. Gitu kan ya. Ini 3 hari mereka ini udah ngadain selamatan gitu. Jadi sehari pertama ditempatin, hari kedua ini udah langsung selamatan kecil-kecilan, panggil warga sekitaran aja nih gitu. Udah aman. Hari ketiga nih mereka nempatin di situ. Siang-siang ya, kurang lebih jam 11 mau menjelang break duhur makan gitu kan ya. Pak Gun ya kan yang ada di kantor bersama Bu Rita. Ini Pak Gun dapat telepon. Bu, ada telepon. Siapa ini Bu? Diangkat aja Pak. Diangkatlah. Nomor baru ini Bu. Halo? Nah, ternyata yang menelpon ya, ini dari sekolahannya Yulis. Pak, saya wali kelasnya Yulis Pak. Kami mau mengabarkan, kami kan kemarin dapat nomor dari pendaftaran si Yulis pindahan ke sini kan dicantumkan nomor ini, nomornya Bapak. Kami telepon. Gitu Pak. Iya Bu, ada apa Bu? Yulis Pak pingsan. Bu, Yulis pingsan Bu, Yulis pingsan Bu. Wah, akhirnya pas harusnya mereka ini break makan siang gitu kan ya, mereka langsung meluncur ke sekolahan. Karena memang jaraknya berdekatan. Ketika mereka datang ke sekolahan, Yulis ini sudah siuman. Tapi ini masih lemes gitu. Di situ juga masih ada ibu guru, bapak guru di situ ada yang jagain si Yulis. Pak Gun dan Bu Rita ini langsung meluk Yulis. Langsung meluk Yulis, kamu gimana gitu. Terus akhirnya biar tenang dulu kan, biar tenang, mereka pun udah lega lihat Yulis udah mau minum gitu kan ya, tinggal pemulihan. Akhirnya bapak ibunya Yulis ini dipersilakan duduk dulu, duduk bu, lagi dibikinin minum Bu. Nggak usah repot-repot gitu kan. Nah yang bikinin minum ini Pak tukang kebon, Pak kebonnya SD itu kan. Yulis ini kan masih SD nih, masih nerusin, hanya tinggal mungkin sebentar lagi terus lulus gitu kan. Memang nanggung banget, jamnya ini nanggung banget gitu. Harusnya kan nanti pindahan setelah Yulis selesai SD gitu kan ya. Ini nanggung, jadi mau nggak mau tetap harus sekolah di situ walaupun sebentar.
gitu kan. Nah Pak Kebonnya ini datang ke situ, Bu monggo Bu diminum, kasih minum. Saat itu Pak Kebonnya ini langsung ngomong, melihat Yulis ini sudah siuman gitu kan ya, Pak Kebonnya langsung ngomong, udah siuman ya Mbak Yulis? Iya bener ya, namanya Mbak Yulis ya Bu? Iya Pak, alhamdulillah, guru-guru ngomong seperti itu. Kok mesti ya kayak gini terus kalau ada siswa baru? Pak Kebonnya ngomong seperti itu. Bu Rita ini saling pandang nih sama suaminya, sama Pak Gun. Maksudnya biasa gimana Bu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu kenapa ini ibu bapak guru di situ. Ini tiba-tiba langsung mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Pak Kebonnya ini langsung untuk keluar. Nah pada saat itu karena memang sebagai orang tua ini kan pengen tahu awalnya gimana Bu, Pak gitu kan. Ibu gurunya Yulis mengatakan, wali kelasnya ini ngomong gitu kan, tadi itu bengong Bu di kelas. Dia ini ngelihatnya ini keluar Bu, lihat pintu kelas kebuka kan. Memang kalau saya ngajar ini saya buka Bu. Nah Yulis ini ngelihat ke arah luar, dia bengong, berkali-kali saya panggil. Dia ini bengong terus. Setelah itu Yulis ya kan, ini kan ditanyain gitu kan, ditegur sama bu guru. Yulis, kamu ini loh, ibu lagi nerangin loh, kamu itu malah lihatnya keluar terus. Tak lama dari itu karena Yulis ini anak baru gitu kan ya, murid baru, siswi baru di situ. Ini mau ngomong apa-apa kan malu, takut atau apa gitu kan ya. Yulis ini bilangnya ya kan, dia maju ke depan, bilangnya mau ke kamar mandi, ke toilet. Izin. Kamu mau ngapain? Kalau mau pipis nggak apa-apa. Iya. Iya Bu. Yulis bilangnya seperti itu. Akhirnya diperbolehkan sama bu guru. Itu. Yulis ke kamar mandi. Ditungguin lama. Hampir 1 jam. Yulis ini nggak datang-datang. Bu guru mendekati siswa yang di sampingnya, yang duduk bareng sama si Yulis. Kita sebut saja namanya si Ana. Yang duduk sebangku sama Yulis ini namanya Ana. Ana, kamu tengok. Yulis ini kok lama. Dari tadi tuh bengong. Dia ini mau ketemu siapa? Apa ada temennya di luar atau gimana Ana? Kamu tengok. Nanti kamu balik lagi sini. Nah Ana ini mau nengok Yulis kok lama nih di kamar mandi gitu kan ya. Bu guru yang belum beranjak pergi dari situ ya kan, ini masih di mejanya Yulis. Ini melihat bukunya Yulis. Saking penasarannya karena menurut bu guru ini bukan buku pelajaran ini yang ini. Ini khusus buku mungkin untuk dia ini melukis. Jadi ada satu buku yang dimana emang ini buku kesayangannya si Yulis, dibuka-buka sama bu guru. Nah bu guru sedang ngamatin bukunya Yulis, tiba-tiba Ana langsung teriak-teriak, Ibu, Yulis Bu, Yulis kenapa? Yulis pingsan Bu di kamar mandi. Langsung bu guru ke sana, anak-anak juga pada langsung rebutan kan ke sana. Langsung, ternyata bener. Yulis ini di depan pintu kamar mandi terjatuh. Di situ pingsan. Dibawalah ke UKS. Nah itu Bu, kita nggak tahu lagi selanjutnya gimana gitu. Jadi gini Bu, kami kan juga baru kenal si Yulis Bu. Saya sendiri nemuin buku Bu. Buku apa? Nanti Ibu bisa periksa sendiri. Ya, bukunya ini warnanya merah. Apa sih? Isinya apa? Nanti aja Bu. Nah mungkin gara-gara buku itu Bu penasaran kan buku apa ini. Nah ya kan, ini gak langsung ditanyain karena Yulis ini lagi lemes. Ya kan, akhirnya diperbolehkan pulang duluan gitu. Harusnya kan pulang jam 1 gitu kan ya. Ini sebelum jam 1 Yulis sudah diperbolehkan pulang. Nah pada saat mereka ini mau menuju ke parkiran gitu kan ya, mereka bertemu dengan Pak Kebonnya tadi, tukang kebun tadi gitu, ketemu sama tukang kebun. Akhirnya Pak Gun ini kan nanya, Pak, udah mau pulang Pak? Oh iya Pak, sebentar. Saya mau tanya Pak, saya penasaran loh Pak, tapi tadi bu gurunya sama Pak gurunya ini kayak nutupin. Sebenarnya ada apa ya Pak? Di sekolah ini gimana? Ada gimana Pak? Kami nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, kami nggak percaya Pak. Cuma ini penyebab pingsannya si Yulis ini sebenarnya kenapa Pak? Bu, Yulis dibawa dulu Bu. Yulis akhirnya masuk ke mobil dulu. Pak Gun ini tanya, gini Pak, saya nggak enak Pak, nanti saya dikira ngada-ngada. Lu nggak apa-apa, cerita sebenarnya ada Pak. Sini wis. Kita agak sedikit keluar. Akhirnya mereka keluar dulu nih. Udah keluar dari sekolahan ya kan.
Karena Pak Gun ini nggak mau salah kan, nggak mau salah pilih sekolahan untuk anaknya, walaupun nanti di situ cuma sebentar. Itu kan Pak Gun tanya, gimana Pak, gimana? Sebenarnya ada apa? Saya penasaran tadi. Saya nggak mau anak saya kayak gini lagi, karena baru ini loh Pak anak saya kayak gini. Dan mukanya pucat kayak gitu, ini masih lemes. Coba, ada apa sebenarnya? Jadi gini sih Pak, gimana ya? Tadi Pak Guru sama Bu Guru nggak ini ya Pak, nggak bilang ya Pak. Memang tadi kayak ngalihin pembicaraan Pak. Jadi sebenarnya ada apa? Pak Guru, Bu Guru ini hanya menceritakan kalau Yulis pingsan di kamar mandi, udah. Jadi gini Pak, kalau dibilang sering juga enggak. Karena ini adanya setiap ada siswa atau siswi baru Pak. Kalau ada murid yang pindah sini baru gitu ya Pak, sekolah di sini baru. Nah ini Pak, sering sekali pingsan. Yo ada beberapa sih memang nggak pingsan Pak, tapi keseringannya ini pasti pingsan Pak. Ini yang tercepat siuman Pak, paling tercepat ya Mbak Yulis Pak. Biasanya ini sampai sakit kok, 3 hari baru berangkat lagi. Walaupun kondisi siuman nanti, tapi dia ini kambuh lagi. Ada yang sampai kayak gitu Pak. Nggak cuma itu Pak, putri saya nih Pak, putri saya ini sekarang tinggalnya sama Mbak E. Nggak mau tinggal di sini, padahal kan di sini dikasih rumah dinas. Saya malah suruh tinggal di situ Pak. Jadi kan ada rumah dinas Pak, saya disuruh tinggal di situ untuk Pak kebonnya. Ya kan, keluarga tinggal di situ. Putri saya ini malah milih tinggal sama Mbak E di kampung. Ini nggak mau tinggal di sini. Itu sering sekali Pak. Putri saya itu diliatin persis di bawah pohon beringin sama di kamar mandi. Lah wujudnya itu Pak, kera. Katanya keranya ini putih. Saya sendiri selama saya kerja di situ belum pernah diliatin itu Pak. Cuma kalau ngomong tercepat siuman, yo Mbak Yulis. Mbak Yulis paling cepet. Yang lainnya wah ngeri Pak. Nah ada apa ini? Di sekolahan itu ada apa? Misteri apa yang ada di sekolahan itu? Kalian penasaran sebenarnya ada apa sekolahan itu? Kita lanjutkan di part 2-nya ya. Lebih seru lagi nih. Besok langsung tayang. Tenang, nggak ada jeda, pokoknya langsung besok keroncal gitu, langsung loh gitu ya kan. Tapi ini saya harus istirahat dulu, capek ya. Dan buat teman-teman di rumah wajib nonton di part 2-nya, penyelesaiannya di part 2. Buat teman-teman yang di rumah pengen ngirimin cerita pengalaman horor kalian ya, apa yang kalian alami segala macam pengen diceritakan, kalian bisa ngirim cerita gitu. Caranya gampang sekali, lihat di layar kalian, oke? Ketik seperti ini ya, per kalimat atau per paragraf, oke? Nah, nama yang mau disamarkan diketik, jelas. Terus kronologi awal seperti apa, ditulis per kalimat atau per paragraf, jelas. Oke, hantunya seperti apa, terornya seperti apa, sampai penyelesaian seperti apa, semua dikirim per paragraf seperti ini. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya. Sekalian ini di follow nih ya, Instagram saya @dodosinjo. Silakan kalian DM ya. Kalian ketik di situ, kalian follow, nanti saya follow back. Oke. Nah, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya nih. 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Oke, saya ulang, 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Ya. Ini tujuannya agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang masuk. Jadi ketika walaupun tertumpuk gitu, saya bisa langsung save gitu. Oke? Nah, buat teman-teman juga yang tanya Facebook saya, ini dia Facebook saya. Nah, ini Facebook saya. Ya. Monggo silakan kalian follow. Tapi memang di Facebook ini pertemanan dibatasi. Jadi ini memang aturan dari Facebooknya gitu. Saya pengennya sih konfirmasi semuanya kan. Tetapi kalau pertemanannya ini udah lebih dari 5.000 kayaknya sulit gitu, susah gitu. Nggak bisa, tapi kita masih bisa interaksi. Kalian masih bisa komen ketika saya bikin video apa segala macam keseharian saya. Nah, itu tadi di Rian Agus Widodo, ini Facebook saya. Nah, untuk TokTok gitu. Di TokTok saya nih ya, ini ada nih. Nah, Rian Agus Widodo atau @dodo_sinju gitu. Nah, banyak nih TokTok yang lain dengan atas nama Rian Agus Widodo segala macam, tapi itu sudah nggak aktif. Nah, yang aktif yang ini, yang baru tadi. Oke, monggo silahkan kalian follow. Kalau di TokTok saya langsung bisa follow back. Akhirnya part 1 selesai, ini langsung nanti nyambung ke part 2-nya. Besok pagi langsung tayang.
Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya, Amin. panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada